Menjelang masa jabatannya berakhir pada Oktober tahun 2024, Presiden Jokowi terlihat sibuk mencari penerus dirinya. Setelah mengendorse figur berambut putih yang dia sebut merupakan pemimpin yang mikirin rakyat, dan mengatakan bahwa Prabowo Subianto merupakan Presiden Indonesia berikutnya setelah dirinya, kini dia merestui terbentuknya koalisi besar. Koalisi ini terdiri dari 5 partai pendukung Jokowi, yakni Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan P3. Isu yang beredar menyebutkan, koalisi ini dibentuk untuk menghadapi Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang diusung Nasdem, Demokrat dan PKS. Apa sebenarnya yang sedang dirasakan Jokowi dan kelima ketua umum partai tersebut? Berikut analisis dan hasil pengamatan Panglima Generasi Cinta Negeri atau Gentari Habib Umar Al-Hamid. Ya, itu adalah bentuk kepanikan Bapak Presiden Jokowi. Saya lihatnya ada satu keanehan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi itu sendiri, melakukan manuver-manuver ke partai-partai untuk menjadikan koalisi besar, yaitu mungkin apa tujuannya, yang saya berpikir bahwa kepanikan itu banyak membuat satu kerusakan di dalam pemilihan umum tersebut. Di dalam sistem cara pemilu itu pun saya menganggapnya tidak sehat. Bapak Jokowi tidak memberikan masukan-masukan yang baik terhadap beberapa partai untuk dapat berkompetisi, ya, melahirkan sosok pimpinan ke depan yang baik. Dan saya lihatnya ini akal-akalan untuk penjagalan atau sebuah kepanikan Pak Jokowi dan konco-konco agar di pemilu nanti Saudara Anies tidak boleh unggul. Ini satu bentuk kepanikan mereka. Ya, di dalam pengetahuan saya bahwa kepanikan tersebut, mereka ada kekhawatiran jika nanti di pergantian pimpinan ini mereka mempunyai dosa-dosa besar, atau mereka tidak inginkan apa yang telah dilakukan tidak bisa berjalan, atau apa yang diinginkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terbongkar, maka mereka membuat satu manuver-manuver untuk atau agar tidak akan terjadi penggantian pemimpinan kecuali di dalam satu wadahnya itu sendiri. Secara de facto Anies adalah unggul saat ini. Rakyat melihatnya Anies mempunyai keunggulan tersendiri. Anies membuat satu sistem perubahan ini mendapat tanggapan yang besar dari masyarakat, dan rasa masyarakat itu juga menginginkan bentuk perubahan yang mana saat ini yang timbul bukan satu pemerintahan yang bersih, tapi pemerintahan yang kacau balau, yang pemerintahan yang telah hancur marwahnya dari korupsi yang dahsyat, yang sangat parah di era Jokowi ini, ekonomi yang tidak mempunyai bentuk ekonomi kerakyatan, dan saya melihat juga hukum tidak berpihak kepada kebenaran, dan semua lini sudah semacam telah dirusak. Saya yakin kepanikan telah membuat kerusakan di semua lini. Ini yang sangat membahayakan kelangsungan bernegara.
Habib yakin. Saya rasa kepanikan tersebut tidak seharusnya dilakukan manuver-manuver yang membahayakan. Bukan membahayakan terhadap kelangsungan Anies untuk menjadi pengganti ke depan. Tapi ini menghancurkan seluruh sistem yang ada di Republik ini. Kita lihat hukum-hukum undang-undang dilakukan untuk sebuah penjagalan. Ini sangat naif. Ini sangat tidak elok. Sedangkan pemilihan umum ini wajar. Setiap 5 tahun sekali harus dilakukan oleh Republik Indonesia. Dan bukan untuk satu penjagalan, bukan untuk satu akal-akalan. Tujuannya mencari seorang pemimpin yang mempunyai nilai positif di mata bangsa Indonesia maupun internasional. Saya yakin koalisi ini bentuk akal-akalan akan menghadapi kesia-siaan. Tidak perlu ada penghadangan jika yang di atas Allah SWT menghendaki, maka akan terjadi apapun yang dikehendaki. Saya mengharapkan Bapak Jokowi bisa bertindak netral, berbuat terbaik untuk masa akhir jabatannya. Dan tidak perlu lagi mencari sesuatu karena kepanikan, karena kekhawatiran atau ketakutan. Tidak perlu itu. Beliau adalah presiden pilihan rakyat dan tentunya dihormati oleh seluruh elemen anak bangsa. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut selalu di benak Jokowi karena ketakutan. Sebetulnya ketakutan bukan hak Jokowi. Ketakutan adalah orang-orang yang di belakang Jokowi yang mempunyai dosa besar di masa lalu. Saya juga mengingatkan kepada ketua-ketua partai agar mereka juga bisa mempunyai marwah kepartean. Jangan kalian bersembunyi di bawah ketiak kepimpinan saat ini. Atau kalian bersembunyi pada penguasa. Karena kalian mungkin merasakan punya dosa dan perlu dilindungi. Saya rasa tidak perlu. Kalian harus menjadi satria-satria yang baik di partai-partai kalian. Orbitkan, percaya diri kepada partai yang kalian bina dan ciptakan sesuatu yang terbaik untuk anak bangsa. Begitu himbauan saya.